Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film ini berjudul Timiru, dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Tarun Gopi, dan dirilis pada tahun 2006. Timiru menceritakan tentang kisah hidup seorang pemuda yang berusaha menghindari masalah, akan tetapi nampaknya masalah enggan menjauhinya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Komplotan preman Madurai berpencar mencari seorang pemuda bernama Ganesh. Entah kesalahan apa yang telah dilakukan pemuda itu sehingga mereka nampak murka sekali padanya. Semua orang yang kemungkinan memiliki hubungan dengan Ganesh di pelosok Madurai, mereka datangi. Diimbangi dengan ancaman, komplotan preman itu bertanya di mana Ganesh berada. Akan tetapi, tak satu pun dari mereka yang memberitahu, atau bahkan mungkin mereka memang tak tahu menahu di mana Ganesh berada saat ini. Sementara itu di Chennai, tepatnya di sebuah kampus medis, komplotan gangster lokal tengah memukuli seorang mahasiswa. Sebenarnya mereka juga adalah mahasiswa yang mengenyam pendidikan di sana, namun sikap arogan membuat mereka bertingkah paling hebat dan seolah tak terkalahkan. Selain itu, pimpinan gangster tersebut adalah Bhavani, putra ketua pendiri kampus medis itu. Dengan pengaruh yang dimilikinya, tentu saja Bhavani bertindak sesuka hati dan bertingkah layaknya gangster atau preman. Seorang profesor wanita bernama Parwati mencoba untuk mengadukan hal itu pada atasannya, namun belum juga ada tindakan yang bisa diambil untuk mengendalikan Bhavani. Tepat saat itu, seorang pemuda baru saja tiba di kampus medis dengan pemandangan yang tak tertib. Pemuda itulah yang bernama Ganesh. Ia melewati kerusuhan tanpa mempedulikan apa yang terjadi. Bhavani merasa terhina akan sikap Ganesh, sebab itulah ia menyerang Ganesh dan mencoba membuatnya emosi. Namun sikap dingin dan tak respon Ganesh justru membuat Bhavani gregetan. Beruntung saat ia hendak menendang Ganesh, seorang teman memanggilnya. Dua orang polisi datang menghampiri Ganesh saat pemuda itu hendak menghadap dekan kampus. Sebuah surat mereka berikan pada Ganesh dan Ganesh menyerahkan surat itu kepada dekan. Din, sang dekan, menyambut baik kedatangan Ganesh dan memintanya bergabung di asrama lelaki guna menjaga keamanan serta keselamatan bersama. Keamanan dan keselamatan? Memang kenapa ya? Oke, kita lanjutkan ceritanya. Seorang penjaga kampus, Valaran, menampung Ganesh di kamarnya dengan tujuan hendak memanfaatkan Ganesh untuk membalas perbuatan jahil Bhavani kepadanya dan mahasiswa lain yang mengeluh tentang tabiat putra pendiri kampus itu. Namun Ganesh tak tahu menahu akan niat Valaran. Selain itu, Ganesh sendiri tak tertarik dengan urusan orang lain. Ia hanya tertarik dengan belajar, dan belajar. Di malam yang sama, diam-diam Ganesh menyelinap keluar asrama menuju sebuah wartel dan mencoba menghubungi seorang teman. Teman Ganesh memperingatkannya supaya lebih waspada dan tidak keluar asrama sebab anak buah Peda Reddy tengah memburunya. Sepulang dari wartel, beberapa polisi menghampiri Ganesh dan memperingatkan pemuda itu supaya tak lagi melanggar perintah untuk tetap diam di asrama sebab bahaya tengah mengincarnya. Sementara itu, tepat setelah telepon tertutup, Mali, kaki tangan Peda, datang menyerang rumah keluarga teman Ganesh.
Namun tak lama kemudian, Peda datang menghentikan aksi brutal anak buahnya. Hey! Tentu saja itu dilakukannya tidak serta-merta, karena Peda tetap saja mengancam mereka jika bungkam akan keberadaan Ganesh. Pada hari pertama Ganesh mengikuti mata kuliah Profesor Parvati, dua mahasiswi mencoba menggoda Ganesh hanya untuk melihat reaksi pemuda itu. brainstem, cerebellum, loristem, and adults, this Pada umumnya pria akan tertarik jika lawan jenis menggodanya, namun Ganesh lain. Sikap Ganesh inilah yang membuat dua mahasiswi itu gusar dan akhirnya memutar balik fakta seolah Ganesh telah mengganggu mereka. the cerebellum is Akibatnya, Ganesh diusir dari kelas Profesor Parvati dan dilarang mengikuti mata kuliahnya. Merasa dirugikan, Ganesh melaporkan hal itu pada dekan. Selanjutnya, Dean memanggil Parvati dan menjelaskan fakta yang terjadi, bahwasanya Ganesh tidak bersalah dan justru dua mahasiswi itulah yang mencoba mengganggunya. Merasa tindakannya keliru, Parvati menitip pesan pada salah seorang kawan Ganesh supaya pemuda itu menghubunginya. Diteleponlah nomor Profesor Parvati, namun saat itu putrinya Amala yang menerima. Amala adalah seorang mahasiswi psikologi. Ia tengah menjalankan penelitian mengenai psikologi pria dan saat itulah Amala mencoba menggoda Ganesh. Sayangnya rayuan Amala tak berhasil dan dimentahkan oleh pemuda itu. Selanjutnya, telepon telah di tangan Profesor dan Parvati menjelaskan bagaimana dekan telah mengatakan tentang masa lalu Ganesh dan ia mempersilahkan Ganesh untuk kembali mengikuti mata kuliahnya. Esok paginya, Bhavani kembali berulah saat melihat Ganesh bersama Profesor Parvati. Bhavani memanggil Ganesh hanya untuk membangkitkan emosinya. Hey Ganesh, Bada. Namun Ganesh adalah pria dingin. Saat Ganesh tak bereaksi, justru Parvati lah yang menampar Bhavani di depan umum. Merasa terhina, Bhavani pun mengatur planning untuk membalas dendam pada Profesor melalui putrinya, Amala. Saat itu tak sengaja Ganesh dan Valaran sedang melewati sebuah lab kimia. Sayup-sayup ia mendengar Bhavani dan komplotannya merencanakan sesuatu. Ia telah mengirim preman untuk mencelakai putri Parvati. Segeralah Ganesh bertindak. Sebab jarak kampusnya ke kampus Amala terhitung jauh, Ganesh mengunci lab tersebut kemudian mengambil bensin dari tangki motor seseorang. Lalu menyiramkannya melalui celah pintu lab. Ganesh menelpon Bhavani memperingatkan pemuda itu untuk menghentikan aksi kejinya terhadap Amala. Takut menghadapi kematian mengenaskan, akhirnya Bhavani pun menelpon anak buahnya untuk berhenti mengejar Amala. Gadis itu pun selamat. Selanjutnya, Valaran menelpon Amala memberitahukan bahwa Ganesh, anak didik ibunya lah yang telah menyelamatkannya siang tadi. Melalui telepon, Amala mengucapkan terima kasih pada Ganesh. Ia membujuk pemuda itu untuk bertemu, namun Ganesh yang dingin tak menanggapinya. Apesnya, kejadian tersebut didengar oleh anak buah Bhavani dan kemudian Bhavani serta anak buahnya menyerang Ganesh yang sedang makan. Meski telah diajar hingga kening berdarah, Ganesh tak membalasnya. Ia justru menjahit sendiri luka di keningnya. Tak membalasnya Ganesh bukan karena ia tak mampu, melainkan karena ia ingat pesan ibunya bahwa sang ibu ingin melihat putranya menjadi seorang dokter dan bukan pembunuh. Namun sepertinya Ganesh memiliki cara lain untuk membuat Bhavani kapok. Malam itu juga ia menggedor pintu asrama Bhavani dan anak buahnya, kemudian memancing mereka keluar dari asrama.
Dan di tanah lapang itulah Ganesh memberikan gangster lokal kampusnya pelajaran yang tak terlupakan. Sejak saat itu, Bhavani sudah tak berkutik lagi di depan Ganesh. Suatu siang, Amala dan kawan-kawannya mendatangi asrama kampus laki-laki. Kepada Valaran, ia meminta tolong untuk dipertemukan dengan Ganesh. Namun saat itu Ganesh yang dengan sembunyi-sembunyi menghindari polisi menyelinap pergi ke suatu tempat di mana di tempat itulah ayah dan ibunya disembunyikan. Ama, Sang ayah terbaring lemah, nampaknya tengah menjalani perawatan tradisional sebab kedua kakinya mengalami patah tulang. Pada kesempatan lain, Valaran menghubungkan Amala bertelepon dengan Ganesh. Gadis itu membujuknya untuk kesekian kali, dan akhirnya Ganesh pun setuju menemui. Mereka akan bertemu di sebuah terminal bis pada esok harinya. Sesuai janji, Ganesh pun bersiap menemui Amala. Di terminal itu, ia tak sengaja bertemu dengan salah satu penduduk kampungnya, Venkata Laksmi dari Madurai. Dengan canggung Ganesh mengelak bahwa mereka berasal dari kampung yang sama. Venkat kecewa mendengar pernyataan Ganesh bahwa pemuda itu tak mengenalnya. Tak lama kemudian, Mali yang tengah mencari Ganesh bertemu Venkat. Karena berasal dari kampung yang sama, Mali menyapanya. Saat itu tak sengaja Venkat mengatakan bahwa baru saja ia bertemu dengan Ganesh. Namun ia kecewa sebab pemuda itu berkata bahwa mereka tak saling mengenal. Mendengar hal itu, Mali naik pitam, kemudian menyebar anak buahnya untuk mencari Ganesh sampai dapat. Sementara di terminal besar tersebut, Ganesh dan Amala saling bertelepon. Amala memberitahukan identitasnya sehingga mudah dikenali oleh Ganesh. Tepat saat itu, ia berada di belakang Amala, dan ketika Ganesh memintanya berbalik, keduanya saling terkejut. Amala langsung berlari memeluk Ganesh. Apesnya, saat itu anak buah Mali melihat mereka berpelukan dan langsung menyerang. Dengan tangkas, Ganesh menangkis serangan-serangan anak buah Mali dan berhasil menyelamatkan Amala dengan membuat gadis itu pergi dari arena pertarungan. Tak hanya Mali, Peda juga hadir di sana untuk memperingatkan Ganesh. Namun Ganesh tak sedikit pun peduli. Di tepi pantai, Valaran mendatangi Ganesh menanyakan rentetan peristiwa yang telah menimpa pemuda itu. Ia mendesak Ganesh untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kilas balik cerita dimulai dari sini. Ganesh berasal dari Madurai, melanjutkan kursus medisnya di Chennai untuk menghindari perkelahian yang bisa membuatnya menjadi pembunuh dan demi mewujudkan cita-cita kedua orang tuanya untuk menjadi seorang dokter. Ia memiliki seorang paman inspektur polisi yang baru saja dipindah tugaskan ke Chennai. Di kampungnya, terdapat seorang gadis bernama Iswari, seorang rentenir yang licik dan arogan. Iswari adalah adik Peda Reddy dan kakak mereka adalah Cina Reddy. Ketiganya adalah keluarga gangster lokal yang kejam. Sementara Mali merupakan kaki tangan mereka. Saat itu Iswari meminjamkan uang riba dan mengejar keluarga peminjam yang gagal membayar. Dan keluarga itulah paman dan bibi Amala. Saat itu kebetulan Amala sedang berkunjung ke sana. Melihat sikap kasar Iswari, Amala mencoba melawan, namun akhirnya Iswari membuat Amala malu dengan melucuti sari gadis itu. Dan dalam kondisi itulah tak sengaja Amala menabrak Ganesh.
Pemuda itu langsung melepas Doti untuk mengganti Sari Amala. Kemudian, tanpa banyak cakap, Ganesh langsung melawan anak buah Iswari. Dan juga membalas apa yang telah dilakukan Iswari pada Amala. Pada saat itu antara Amala dan Ganesh tak saling mengenal. Namun melihat pelecehan yang dilakukan sesama wanita membuat Ganesh bertindak untuk mengajari Iswari menjadi wanita seutuhnya, tidak sombong dan arogan. Namun Iswari salah mengartikan. Ia justru jatuh cinta pada Ganesh dan ingin menikahi pemuda itu karena keberaniannya. Berkali-kali Iswari menyatakan cinta pada Ganesh dan pemuda itu menolaknya. Sebab berulang kali pula Ganesh menyatakan supaya Iswari memahami dulu bagaimana sejatinya menjadi wanita. Namun gadis arogan, angkuh dan sombong itu tak mengindahkan ucapan Ganesh. Hilang akal, akhirnya Iswari menahan orang tua Ganesh dan mengancam pemuda itu untuk datang lalu menikahinya jika ingin orang tuanya selamat. Khawatir terjadi sesuatu pada kedua orang tuanya, Ganesh pun datang menyelamatkan ayah dan ibunya. Tanpa merespon Iswari sedikit pun, Ganesh meninggalkannya begitu saja. Ganesh tak hanya berhasil menggagalkan semua rencana Iswari, namun juga meruntuhkan impian gadis angkuh itu. Sakit hati dengan sikap Ganesh, Iswari bertekad membunuhnya. Jika ia tak dapat memilikinya, maka tak akan ada gadis manapun yang juga memiliki Ganesh. Namun dalam prosesnya, Iswari mengalami naas. Di bawah guyuran hujan yang membasahi Madurai, Iswari berlari mengejar Ganesh dengan sajam di tangan. Ketika Ganesh menghindar, ujung sajam yang digenggam Iswari mengenai gardu listrik dan membuat gadis itu tersengat alirannya. Di tempat lain, kakak tertua Iswari, China Reddy, telah membunuh seorang yang melaporkan bisnis ilegalnya kepada polisi. Tak lama kemudian, China mendengar musibah yang menimpa adiknya dan segera saja ia mendatangi kediaman Ganesh. Di sana ia tak menemukan pemuda itu, namun China memperingatkan ayah dan ibu Ganesh dengan mematahkan kedua kaki ayah Ganesh. Sebelum ajal menjemput, dalam sekaratnya Iswari berpesan pada China untuk membalaskan dendamnya kepada Ganesh dan supaya menggagalkan pemuda itu untuk menjadi dokter. Namun belum sempat China membalaskan dendam adiknya, sekelompok polisi yang dipimpin oleh paman Ganesh lebih dulu tiba untuk menangkap China atas pembunuhan yang telah dilakukan sebelumnya dan keluhan-keluhan lain dari penduduk desa. Sebab kesalahpahaman itulah, akhirnya Ganesh menghindari para preman anak buah China dan Peda supaya dapat melanjutkan program studi guna mewujudkan mimpi ayah dan ibunya untuk menjadi seorang dokter dan bukan pembunuh. Akan tetapi keluarga Iswari menganggap Ganesh sebagai penyebab kematian gadis itu dan mereka tak hentinya mengusik ketenangan hidup Ganesh hingga saat ini. Usai bercerita, sebuah telepon dari Peda diterima oleh Ganesh. Peda Reddy dan anak buahnya telah mendatangi kediaman Profesor Parwati untuk mencari Amala yang diduga sebagai kekasih Ganesh. Sementara itu sekelompok pemuda bermobil telah menculik Amala dan ternyata merekalah kawanan Bhavani. Namun Bhavani melakukan hal itu untuk menyelamatkan Amala dari kejaran anak buah Mali. Kini, Bhavani dan Ganesh telah menjadi CS. Ganesh meminta Amala supaya mengasingkan diri sementara waktu untuk menghindari anak buah Mali dan Peda. Namun, suatu siang, komplotan preman itu berhasil melacak keberadaan Amala. Beruntung
Amala sempat menelpon Ganesh sebelumnya, hingga dalam adegan pengejaran yang menegangkan antara Amala dan anak buah Mali, datanglah Ganesh menyelamatkan gadis itu untuk yang kesekian kalinya. Terjadilah pertarungan yang mengakibatkan terbunuhnya Peda Reddy yang terjun dari lantai atas sebuah gedung. Kematian Peda membuat China Reddy melarikan diri dari penjara dan bertekad mengakhiri bab Ganesh. Sang paman mencoba mengingatkan Ganesh supaya tak mengejar China seorang diri. Namun Ganesh tak peduli sebab nyawa Amala diambang kematian. Ganesh mendatangi tempat di mana China menahan Amala. Tak tahan melihat kejahatan yang mengular, akhirnya Ganesh terpaksa kembali ke cara lamanya untuk menertibkan kebajikan. Ganesh bertarung melawan anak buah China, hingga akhirnya baku lawan dengan pimpinan gangster itu. Dalam prosesnya, Ganesh membalas patah tulang kaki ayahnya terhadap China, sembari menceritakan kebenaran yang menimpa Iswari yang menyebabkan kesalahpahaman selama ini. Pada akhirnya, Ganesh menerima cinta Amala. Ia pun menghubungi keluarganya untuk mempersiapkan pernikahan mereka selepas menyelesaikan studi dokternya. Dan film pun selesai.